Karena dia punya aja nih. Pimpinan dan anggota yang terhormat, Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya mengapresiasi program kerja Ibu yaitu terkait dengan multi usaha kehutanan. Ini luar biasa ini. Dari perhutanan sosial yang di Bali ada 90. Jadi masih 4 lagi yang masih menunggu Vertek. Jadi pada konkretnya beberapa hutan sosial yang saya sambangin dalam melaksanakan fungsi pengawasan kami pada hutan sosial, ada beberapa hal Bu yang kita harus lakukan di perhutanan sosial itu. Yang pertama adalah kita harus buat desain Bu, apa yang kita ingin wujudkan di perhutanan sosial itu, biar jangan nanti fungsi hutan itu hilang. Ini di beberapa tempat di Kabupaten Buleleng dan kemarin di terakhir yang saya jambangin di Karangasem, di sini ada pemahaman-pemahaman yang belum sama terkait dengan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kita yang ada di perhutanan sosial tersebut. Nah, jadi saya mencoba dengan Kadis PMD Bu, saya memberikan percontohan di Bali dengan menggandeng Kadis PMD karena dia mempunyai anggaran untuk membuat desain. Nah, di hutan Wonogiri kita membuat satu kawasan yang boleh difungsikan untuk fungsi sosial dan tempat umum, itu kita desain satu hektar Bu. Di 1 hektar itu ada kemahnya dan sebagainya. Nah, ini yang kira-kira yang perlu kita memberikan arahan atau motivasi kepada KPH-KPH kita, sehingga hutan sosial itu bisa berfungsi sebagai destinasi pariwisata baru di Indonesia ini. Dan terkait dengan hal tersebut, mungkin ke depan perlu dilombakan setiap tahunnya. Mana hutan sosial yang sudah menghasilkan produk turunan dan produk yang bisa dia menjadikan satu ikon di perhutanan sosial tersebut, dan produk itu nggak boleh hilang selama perhutanan sosial itu dipegang oleh yang bersangkutan. Dan yang perlu kita lakukan di perhutanan sosial itu, contoh yang di Karangasem Bu, itu ada 6 jenis madu yang dihasilkan di perhutanan sosial tersebut. Yang dari 6 jenis madu itu ada dari Apis cerana dan juga Apis trigona. Kalau di Apis cerana saja itu bisa menghasilkan 6 madu, di trigona bisa menghasilkan 3 rasa. Nah, jadi tergantung dari jenis pohon yang ada di sana. Yang contohnya saya catat di sini pada bulan November itu kayu sendok, itu warnanya dan rasanya beda. Sudah itu kayu nangi di Desember, sudah itu kayu nangi dan kaliandra itu di bulan Maret. Ini beda-beda warna dan rasanya. Nah, untuk itu, dan saya melihat ini menjadi komoditi ekspor Bu ke depan. Bisa nggak kita lakukan penelitian terkait dengan madu-madu tersebut, unsur apa yang ada di dalamnya, dan ada klasifikasi madu ini dijual harga sekian dan sebagainya, terkait dengan apa unsur-unsur tersebut. Terus yang juga di trigona Bu, di trigona itu pada umumnya rasanya madu itu kecut, tapi pada satu ketika, yaitu tumbuhnya bunga kaliandra, ini rasa madunya manis. Nah, ini perlu juga menjadikan penelitian. Dan satu paham antara nyata dan hoak di masyarakat itu berkembang, kalau madu asli itu ditaruh di kulkas nggak beku. Kenyataannya masyarakat menghasilkan madu ditaruh di luar kulkas, dalam kurun waktu 3 bulan dia beku. Nah, kata menurut masyarakat terjadi penurunan kadar air di situ sehingga dia menjadi beku. Nah, ini yang perlu pemahaman-pemahaman dan diberikan suatu penelitian di tempat tersebut, sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa kita tingkatkan nilai jualnya. Terus yang kedua, jadi terkait dengan hutan kita yang berada di kawasan provinsi Bu. Kalau nggak salah saya baca, ini
ada minimal harus ada 30% dari luasan daerah di provinsi itu. Pertanyaan saya, mungkinkah aturan itu kita rubah, kita pakai skala kabupaten kota, Bu? Jadi kita wajibkan kabupaten kota itu harus mempunyai kawasan kehutanan minimal 30%. Mungkin bisa diwujudkan hutan kota yang dari pohon buah-buah unggul dan sebagainya yang kemudian menjadi wisata agro. Nah, sehingga konteks kita bagaimana keterjagaan hutan itu bisa jangka panjang, dan burung-burung juga bisa terbang ke sana, misalnya itu ada burung hantu kita dan burung-burung lain. Nah, itu bisa kita laksanakan dan akan menjadi ikon yang sangat indah di kabupaten kota tersebut. Dan yang terakhir, Bu, terkait dengan hewan yang dilestarikan. Nah, perlu diberikan kemudahan kepada masyarakat bagaimana dia bisa ikut berperan di dalam melestarikan hewan-hewan tersebut. Jadi satu contoh, sekarang Ibu sudah memberikan izin terkait dengan penangkaran jalak Bali. Pada tahun kemarin bagus, izin edarnya cepat keluar saat izin edar itu berada di BKSDA. Dan sekarang begitu izin edar itu kembali ke pusat, yaitu di BKPM, nah ini tersendat, Bu. Jadi pergerakan ekonomi di penangkar kita sudah terhambat, sangat terhambat sekali. Ya, karena izinnya dari BKSDA lari ke pusat dulu, baru kembali ke daerah. Nah, ini yang hasil yang saya dapat dari teman-teman di BKSDA di Provinsi Bali. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat sewindos di areal-areal hutan mangrove kita. Nah, ini bagus sekali juga kita jadikan satu destinasi pariwisata kalau kita poles dengan desain-desain pariwisata yang unggul, Bu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan salah satu terkait dengan hutan yang berkawasan kota ini mohon dipikirkan, kalau kita bisa lahirkan menjadi satu kesimpulan, salah satu kesimpulan, ini akan sangat baik dan akan memacu kepala daerah untuk membuat hutan sosial hutan kota. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak